Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai struktur jaringan pada hewan. Ada 4, yaitu yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan penguat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai jaringan epitel. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui jaringan epitel itu sendiri, kemudian pembagian jaringan epitel dan fungsinya serta letaknya. Baiklah, kita masuk dalam materi ini. Simak baik-baik apa yang Ibu jelaskan. Oke, mari kita belajar. Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajaran kita kali ini, yaitu jaringan penyusun organ pada hewan. Nah, jaringan penyusun organ pada hewan ini terdiri dari jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita hanya membahas mengenai jaringan epitel. Oke, jaringan epitel tersusun atas sel-sel yang saling terikat oleh zat pengikat yang kuat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan tubuh sebelah luar yang memiliki jaringan epitel adalah kulit. Sementara itu, permukaan sebelah dalam tubuh yang tersusun atas jaringan epitel antara lain permukaan dalam usus dan pembuluh darah. Adapun fungsi dari jaringan epitel adalah yang pertama, jaringan epitel di bagian luar tubuh dan permukaan luar tubuh berfungsi sebagai pelindung tubuh dari luka akibat gangguan mekanis, serangan mikroorganisme patogen, dan kehilangan cairan. Yang kedua, jaringan epitel yang terdapat di permukaan dalam organ tubuh berfungsi dalam proses absorpsi dan proteksi. Kemudian yang ketiga, sebagian jaringan epitel berfungsi sebagai kelenjar. Berikut jaringan epitel berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibedakan menjadi bentuk pipih, kubus, dan silindris. Adapun berdasarkan jumlah lapisannya, jaringan epitel dibedakan menjadi epitel simpleks dan epitel kompleks. Kita lihat jaringan epitel simpleks. Nah, jenis-jenis jaringan epitel simpleks ini, yang pertama jaringan pipih selapis dengan ciri-ciri bentuk sel pipih, sitoplasma jernih, inti sel bulat berada di tengah. Fungsinya pelapis bagian dalam rongga dan saluran, tempat difusi zat, dan tempat infiltrasi zat. Kemudian letaknya di kapsul Bowman, lapisan dalam pembuluh darah dan limfa, alveolus paru-paru, ruang jantung, selaput bagian dalam telinga, sel sekresi kecil pada sebagian besar kelenjar. Berikutnya epitel kubus selapis. Ciri-cirinya bentuk sel seperti kubus,
sitoplasma jernih atau berbutir-butir, inti sel bulat besar berada di tengah. Fungsinya sebagai pelindung, tempat penyerapan zat, dan penghasil lendir atau mukus. Letaknya di kelenjar air liur, retina mata, dinding ovarium, saluran dalam nefron ginjal. Berikutnya epitel silindris selapis. Cirinya bentuk sel seperti silindris, sitoplasma jernih atau berbutir-butir, inti sel bulat berada di dekat dasar. Fungsinya proteksi, sekresi, difusi, absorpsi zat. Letaknya dinding dalam lambung, usus, kantong empedu, rahim, saluran pernapasan bagian atas, dan saluran pencernaan. Berikutnya, epitel silindris selapis bersilia. Cirinya, bentuk sel seperti silindris, memiliki silia, inti sel bulat berada di dekat dasar, sitoplasma jernih atau berbutir-butir. Fungsinya penghasil mukus untuk menangkap benda asing yang masuk. Kemudian getaran silia untuk menghalau benda asing. Letaknya di dinding dalam rongga hidung, trakea, bronkus, dan dinding dalam opiduk. Yang kelima, epitel silindris berlapis semu. Cirinya tersusun atas sel-sel epitelium silindris yang berdekatan satu sama lain. Tidak semua selnya mencapai permukaan menyerupai epitelium berlapis. Fungsinya proteksi, sekresi, dan gerakan gas. Letaknya di rongga hidung dan trakea. Kita lanjutkan jaringan epitel kompleks. Tersusun atas beberapa lapisan sel. Lapisan sel terbawah yang selalu membelah diri untuk mengganti sel-sel permukaan yang rusak disebut lapisan germinatipa. Yang termasuk epitel kompleks, yang pertama epitel pipih berlapis dengan ciri-ciri disusun lebih dari satu sel yang berbentuk pipih. Susunan selnya rapat, sitoplasma jernih, inti sel bulat berada di tengah. Kemudian fungsinya proteksi dan penghasil mukus. Letaknya kulit, rongga mulut, esofagus, laring, vagina, anus, dan rongga hidung. Yang kedua, epitel kubus berlapis. Cirinya disusun lebih dari satu lapis sel. Sel berbentuk kubus. Fungsinya proteksi dan penghasil mukus. Letaknya kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium, dan buah zakar. Oke, yang ketiga, epitel silindris berlapis. Dengan ciri disusun lebih dari satu lapis sel. Sel berbentuk silindris, lapisannya selalu basah. Fungsinya proteksi dan penghasil mukus. Letaknya lapisan konjungtiva, dinding dalam kelopak mata, laring, faring, dan uretra. Dan yang keempat, epitel transisional. Dengan ciri bentuknya tidak teratur, tergantung aktivitas organnya. Sel-selnya ada yang berbentuk pipih, kubus, dan silindris.
Fungsinya menahan regangan dan tekanan dan letaknya pada kandung kemih, ureter, dan pelvis ginjal. Oke, kita bahas jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsinya. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu epitel kelenjar dan epitel penutup. Nah, kita bahas yang pertama, epitel kelenjar. Terdapat pada kelenjar-kelenjar yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Epitel kelenjar dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk mengeluarkan hasil sekresinya. Berfungsi membantu metabolisme dan komunikasi. Menghasilkan sekret berupa enzim, keringat, dan feromon. Contohnya kelenjar susu, kelenjar keringat, dan sebagainya. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Zat yang dikeluarkan adalah hormon. Nah, hasil ekskresi kelenjar tersebut langsung memasuki sistem peredaran darah untuk diangkut menuju bagian tubuh yang memerlukan. Contohnya kelenjar timus, kelenjar adrenal, dan sebagainya. Dan berikutnya jaringan epitel penutup. Berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan epitel penutup terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Misalnya dinding sebelah dalam, saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Pembahasan kita kali ini mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Seperti biasa, jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, tuliskan fungsi dari jaringan epitel secara umum. Yang kedua, tuliskan macam-macam jaringan epitel yang termasuk kepada jaringan epitel